Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hengki Mofu SPDMA sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan di daerah khusus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Juwariah atau biasa dipanggil Riah, salah satu mahasiswi PPG Prajabatan Unipa gelombang 1 tahun 2023. Baik, pada kesempatan ini, pada video yang berkesinambungan ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan di daerah khusus, kemudian model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian teknik dan taktik pembelajaran. Baik, pada video part 1 ini, saya akan fokus membahas tentang pendidikan di daerah khusus. Yuk simak. Pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan, pasti manusia berusaha untuk mengembangkan dirinya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri, kemudian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, selama masa awal kemerdekaan hingga sekarang, pemerintah tentu saja telah menghadapi berbagai macam masalah yang memengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan secara umum di Indonesia antara lain pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Permasalahan-permasalahan ini merupakan hal yang selalu menjadi fokus dari pemerintah dalam upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatian pemerintah di daerah terpencil dalam bidang pendidikan tidak sebesar yang diberikan pemerintah pada daerah perkotaan atau yang daerah strategis. Karena daerah perkotaan sudah tentu mudah untuk dijangkau, berbeda dengan daerah terpencil atau daerah khusus. Pada harian Kompas 8 Juni tahun 2015 juga menyebutkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang dapat dikategorikan dalam daerah terpencil atau daerah khusus, perbatasan provinsi-provinsi tertentu. Sebagian masalah pendidikan yang ada di daerah terpencil atau daerah khusus tersebut antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah atau media-media pendukung lainnya. Selain itu, kualitas pendidik yang pas-pasan juga merupakan penyebab pendidikan di daerah terpencil menjadi tertinggal. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pada ayat kedua menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Kemudian selanjutnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi. Hak asasi yang dimaksud adalah untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Pendidikan di Indonesia pada hakikatnya memang belum merata. Terbukti, masih banyaknya daerah-daerah khusus yang belum mendapatkan kualitas pendidikan yang layak. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal bersumber dari staf-staf yang berperan di pemerintahan, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang maju dalam pendidikan. Adapun faktor eksternal, seperti masyarakat pada daerah itu sendiri, dan menjadi tujuan dari pendidikan. Daerah itu tersendiri yang menjadi daerah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di daerah khusus ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat membenahi pendidikan di daerah khusus tersebut. Selain itu, kualitas pendidik juga memengaruhi dalam mengembangkan atau membenahi pendidikan di daerah khusus. Sehubungan dengan itu, guru-guru yang kompeten dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan untuk membenahi dan mengembangkan kualitas pendidikan di daerah khusus. Guru yang dimaksud adalah guru yang dapat menciptakan pembelajaran, dapat merancang dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah khusus tersebut. Jadi guru ini harus memahami hakikat karakteristik peserta didik, kemudian harus memahami pula konsep pendidikan di daerah khusus itu bagaimana pendidikan di daerah khusus. Kemudian tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran harus dikuasai. Sehubungan dengan itu, para pendidik yang kompeten, yang berkualitas, itu yang dapat meningkatkan pendidikan di daerah khusus. Guru-guru tersebut ialah guru yang dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di daerah khusus tersebut. Sebelumnya, guru harus bisa merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik di daerah tersebut. Jadi, guru harus memahami konsep pendidikan daerah khusus, kemudian model pembelajaran,
strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran secara mumpuni agar mampu merancang pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, khususnya pada peserta didik di daerah khusus tersebut. Baik, itu tadi penjelasan tentang konsep pendidikan daerah khusus dari berbagai sumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian penjelasan tentang model pembelajaran akan saya jelaskan pada part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.